Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Puji syukur alhamdulillah marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mana pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan kita masih bisa bertemu untuk melaksanakan ibadah puasa. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau membawa nur cahaya bagi kita semua dengan lantaran agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang macam-macam kesabaran. Adalah sebuah kenikmatan bagi kita semua, khususnya umat muslim di seluruh dunia, dengan datangnya bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kemuliaan. Akan tetapi pada bulan Ramadan kali ini Allah menurunkan ujian yang sangat besar. Kita sebagai umat muslim harus sabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa Allah menguji kita, melihat batas kemampuan kita. Tidak mungkin Allah menguji kita tanpa melihat batas kemampuan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam surat Ali Imran juga disebutkan, Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dari kedua firman di atas bisa kita simpulkan bahwa Allah selalu berada di samping kita. Allah selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Untuk itu, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas ujian yang diberikan kepada kita semua. Semoga dengan lantaran bulan Ramadan kali ini, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang Allah berikan kepada kita semua agar segera dicabut dan kita melaksanakan ibadah seperti biasa. Jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf di dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran.
Yang pertama, sabar menahan amarah. Yang kedua, sabar melawan hawa nafsu. Dan yang ketiga, sabar menghadapi cobaan. Yang pertama, ketika Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala. Akan tetapi Nabi Yakub tetap sabar dan yakin bahwa itu semua adalah ujian dari Allah. Akan tetapi kabar dari orang-orang tersebut palsu. Nabi Yusuf masih hidup. Dan ketika Nabi Yusuf menjadi orang besar, orang yang dulu memberikan kabar bahwa Nabi Yusuf telah meninggal dimakan serigala, datang kepada Nabi Yusuf meminta maaf atas kesalahannya dulu. Tapi apa yang terjadi? Nabi Yusuf memaafkannya. Malah Nabi Yusuf mendoakan orang-orang tersebut. Sungguh beliau memiliki kesabaran yang luar biasa. Yang kedua, sabar melawan godaan nafsu. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ketika Nabi Yusuf sedang jalan, beliau bertemu dengan seorang wanita, yang mana wanita tersebut mengajak untuk berbuat maksiat. Akan tetapi Nabi Yusuf lari dan takut akan ajakan wanita tersebut. Dan begitu pula Nabi Yusuf takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk kesabaran yang ketiga adalah dikisahkan di dalam Al-Quran bahwa ada seorang raja yang bermimpi ada 7 ekor sapi betina gemuk memakan 7 ekor sapi betina kurus. Dan ada 7 tangkai gandum yang hijau serta 7 tangkai gandum yang kering. Dari mimpi tersebut, Nabi Yusuf mentakwilkan bahwa akan ada 7 tahun, di mana 7 tahun itu akan panen besar. Akan tetapi 7 tahun sesudahnya akan terjadi kekurangan pangan. Serta manusia disuruh untuk berhemat ketika itu, akan mempersiapkan bekal untuk tahun kekurangan pangan tersebut. Dari kisah Nabi Yusuf tersebut bisa kita simpulkan bahwa kesabaran tidak memandang situasi apapun. Ujian tidak melihat siapapun, tidak melihat dimanapun kita berada. Jikalau Allah berkehendak, maka ujian itu akan turun. Dan kita
sebagai umat muslim wajib percaya bahwa setelah ujian pasti bersama hikmahnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga pada kesempatan lain kali kita bisa dipertemukan kembali. Al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.